Sekitar beberapa bulan lalu saya mengikuti salah satu acara dari sebuah penyedia sistem ERP ternama yang mungkin dari beberapa dari kalian yang menonton video ini tahu apa yang saya maksud. Dan ya benar, itu adalah Odoo. Disebut sebagai sistem ERP yang lebih terjangkau, lebih user friendly, dan lebih mudah diakses. Namun sebelum lebih jauh, mari kita bahas sejenak bagaimana sejarah dari Odoo ini secara singkat. Didirikan di tahun 2005 di Belgia oleh Mas Fabien Pinckaers dengan tujuan memberikan platform ERP untuk bisnis kecil ke menengah. Dan ya kurang lebih seperti itu. Seperti yang disebutkan sebelumnya, Odoo mengklaim sebagai sistem ERP yang lebih terjangkau atau murah, lebih user friendly, dan lebih mudah diakses oleh siapa saja. Tapi ya kita bisa saja mengklaim secara sepihak produk yang kita tawarkan itu lebih bagus dan juga lebih baik dari kompetitor. Tapi karena bisa kita coba secara gratis di websitenya, kita akan langsung mencobanya untuk menguji klaimnya secara langsung. Dan ya, mari kita lakukan sekarang. Dengan mengakses website dari Odoo, kita bisa mendapatkan berbagai informasi terkait modul-modul yang disediakan oleh Odoo, industri-industri terkait yang sampai saat ini telah didukung oleh Odoo, dan berbagai informasi lain terkait harga, kontak yang bisa dihubungi, dan hal-hal lainnya. Dan untuk sekarang mari kita coba salah satu dari sistem ERP yang telah disesuaikan dengan mungkin salah satu industri di bawah ini yang ada di sini. Dan kita akan mencobanya dengan toko kue. Namun bagi para penonton yang ingin mencoba secara langsung modul-modul dan mungkin sistem Odoo-nya tersendiri, bisa mengakses link yang akan saya sediakan di deskripsi saya. Tapi untuk sekarang mari kita coba langsung bagaimana sistem ERP ini dapat mendukung toko kue saya untuk berkembang dan untuk menjalankan berbagai aspek bisnis secara lebih efektif dan juga lebih efisien. Dan ya, mari kita mulai. Namun sebelum kita mencoba, kita akan memberikan beberapa task atau goals yang akan kita tuju untuk menggunakan sistem ini. Jadi ada beberapa hal yang akan kita coba di dalam sistem Odoo toko kue ini. Yang utama adalah menyiapkan produk yang akan kita jual beserta bahan baku yang dibutuhkan. Kemudian kita akan melakukan produksi melalui sistem ERP dan juga kita akan melakukan penjualannya. Dan salah satu lagi, kita akan membuat sebuah website untuk toko kue kita. Dan kalian tidak salah dengar, website melalui sistem ERP. Saya juga bingung, namun ya mari kita coba. Dan ya, ini adalah tampilan utama dari Odoo. Jadi ketika kalian mengakses database yang telah kalian buat, dan dalam hal ini saya menggunakan data demo dari Odoo yang telah disediakan dengan industri toko roti. Dan di sini saya menamakan toko saya yaitu toko kue, teh, dan buku. Dan ya, mungkin sebelum kita melakukan penjualan lebih lanjut dan hal-hal lain terkait, kita bisa menyesuaikan dulu lah produk kita. Karena ya kita tidak bisa melakukan penjualan tanpa adanya produk. Oleh karenanya, mari kita masuk ke bagian dari stok persediaan. Dan kita bisa melihat di bagian atas kiri ada produk. Dan ya, di sini saya telah mengubah sedikit data dummy yang telah diberikan dan juga menambahkan beberapa data utama. Namun sepertinya kurang jika kita tidak menjual kue kecil, dan dengan bahan baku yang ada mungkin kita bisa membuat cookies strawberry. Dan oleh karenanya kita bisa melakukan pembentukan produk baru dengan menekan tombol baru dan memasukkan nama dari produknya. Di sini kita masukkan cookies strawberry. Dan ya, ini akan kita masukkan sebagai penjualan dan juga POS, karena akan POS atau point of sales, karena kita akan melakukan penjualan melalui POS sistem dari Odoo. Kemudian kita tidak lakukan karena ini akan kita produksi in-house. Ya. Dan untuk harga jualnya tersendiri akan kita jual mungkin di ya 30.000, karena kita akan menjual dalam paket isi 6. Dan ya, sudah selesai. Untuk modalnya sendiri akan
terhitung nanti di bagian selanjutnya. Namun untuk sekarang kita bisa masuk ke pause. Ya, di sini juga ada penjualan dan ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan nanti dari masing-masing orang. Dan kita akan memasukkan ini sebagai kategori kue. Stok persediaan, dan ini operasi akan kita jadikan produksi karena kita akan melakukan produksi dari cookiesnya ini sendiri. Dan ya, untuk sementara ini sudah cukup baik dan ya bisa kita simpan. Namun saya merasa kurang karena saya sebagai pecinta kopi sepertinya kurang rasanya jika tidak menjual sebuah kopi. Meskipun namanya kue, teh, dan buku, sepertinya kita bisa menambahkan kata kopi di antara kata-kata tersebut. Dan ya, mari kita melakukan pembuatan produk baru, yaitu mungkin kopi hitam. Dan kita ingin masukkan sebagai penjualan dan juga POS. Ya, kita bisa masukkan ini informasi umum. Kita akan jual sekitar angka mungkin 9.000 per unitnya. Kita masuk ke post dan ya ini akan kita masukkan sebagai kategori baru. Dan di sini dengan mudah Udum menyediakan pilihan untuk membuat kategori baru, dan di sini kita akan masukkan kategori kopi. Nanti akan kalian lihat sendiri di bagian POS. Di sini kita akan masukkan warna seperti ini, bagus. Dan ya, ini sudah selesai dan stok persediaan akan kita lakukan sebagai pembelian karena, dan di sini kita tidak menghitung air dan hal-hal lain terkait. Di sini kita akan hanya menghitung bahan bakunya dan ya dalam bentuk produk yang sudah jadi lah. Oke, jadi data produk untuk kopi hitam sudah beres, bisa kita save dan ya kita sudah bisa melihat data-data yang kita masukkan tadi. Kita bisa melihat kopi hitam dan juga cookies strawberry berada di atasnya. Nah, untuk sekarang kita melihat ini sangat sulit ya, karena bahan baku kue tadi, kue dan minumannya juga terpisah-pisah. Di sini kita bisa melakukan filterisasi atau pengkategorian sehingga kita bisa melihatnya, dan ya ada banyak pilihan di sini. Dan kita akan masukkan ini filtering sebagai kategori produk, dan ya bisa kita lihat bahwa bahan dan hal-hal ini sudah terkategorisasi dengan baik. Namun di sini kita bisa melihat bahwa kita kekurangan dua produk, yaitu cookies dan juga kopi. Maka kita bisa lihat di sini bahwa ada cookies strawberry dan kopi hitam. Dengan mudah kita bisa melakukan drag and drop untuk kategorisasinya. Jadi dari cookies strawberry kita bisa drag dan masukkan ke cake. Dan juga untuk kopi hitamnya sendiri, namun belum ada kategori untuk kopi. Dan ya, dengan mudah kita bisa melakukan penambahan kategori produk, yaitu coffee. Kita tambah, dan kopi hitam akan kita geser ke sebelah. Dan ya, kita bisa melihat bahwa kategori produknya telah berhasil dibuat, sehingga kita bisa melihat dengan mudah produk-produk yang kita miliki dan juga mungkin hal-hal lain terkait produk kita lah. Nah, kita sudah membuat produk baru dan seharusnya kita melakukan produksi untuk kue kita. Dan di sini kita punya modul produksi untuk memantau produksi dari kue-kue kita. Kita bisa masuk ke dalam modulnya, dan ya sebelumnya saya sudah membuat sebuah manufacturing order untuk English breakfast tea-nya. Dan ya, kita bisa masuk ke sini saja langsung, manufacturing order, dan masuk ke cookies strawberry. Di sini kita bisa memasukkan produk-produknya sendiri langsung, namun ini akan memakan waktu cukup sulit, dan ketika kita melakukan produksi ulang tentunya ini akan memakan waktu yang cukup banyak untuk menginput data-datanya. Maka dari itu, Udum menyediakan daftar kebutuhan material untuk memudahkan kita ketika ingin melakukan produksi dan juga memudahkan kita dalam pencatatan inventarisnya. Kita bisa masuk ke bagian sebelah kiri atas dan masuk ke daftar kebutuhan material. Di sini sudah ada dua produk sebelumnya yang telah dibuat dan daftar kebutuhan materialnya juga. Dan kita bisa mencet tombol baru. Dan ya, kita memilih kategori, memilih produknya, yaitu cookies strawberry. Untuk kuantitasnya sendiri saya akan membuat sebanyak 2.
Dan ya, komponennya apa saja? Yang pasti tepung terigu, tepung serbaguna dengan kuantitasnya sebanyak ya 1,25. Lalu ada baking powder 1 gram saja. Lalu gula sebanyak 3 gram. Garam sebanyak 1 gram. Lalu stroberi sebanyak 6, karena kita ini adalah paket 6. Dan juga mentega sebanyak 5 gram. Jadi ya, kita sudah membuat daftar kebutuhan material yang dapat memudahkan kita ketika ingin melakukan produksi kembali dari produk cookies strawberry ini dalam konteks ini ya. Dan ya, ini sudah beres dan bisa kita langsung save. Nah, kita kembali, kita melihat bahwa cookies strawberry sudah masuk ke dalam daftar kebutuhan ini. Dan kita bisa langsung melakukan produksi baru di sini. Kita bisa melakukannya, atau mungkin kita kembali saja ke sebelumnya. Kita pilih cookies strawberry lagi dan ya, daftar kebutuhan bahan baku sudah tersedia dengan secara otomatis. Dan tentunya hal ini memudahkan, seperti yang sebelumnya saya bilangkan, yang sebelumnya saya ucapkan terkait ya, ketika kita melakukan produksi ulang lah. Dan ya, dari sini bisa kita konfirmasi. Dan ya, jika kita lihat di sini, status komponen tidak tersedia. Dan ya, saya lupa untuk membeli menteganya. Dan oleh karena itu, maka kita akan melihat bagaimana Udu ini memberikan kita fasilitas untuk melakukan pembelian melalui sistemnya. Dan kita juga akan melakukan pembelian terkait kopi, karena kita sebenarnya membuat sebuah produk kopi, tapi kita belum membeli bahan bakunya. Kita masuk ke pembelian, dan ya, kita masuk ke sini. Baru. Untuk memasuknya sendiri bebas, dan ya, saya di sini akan ya memasukkan PT Indofood lah. Dan ya, kita di sini akan memasukkan mentega sebanyak mungkin 500 gram, atau mungkin kita bisa lebih banyak, sekitar 2000 gram, sekitar 70.000. Dan juga kopi saya lupa. Jadi untuk kopi sendiri, karena kita tidak memasukkan hal itu sebagai pembelian, maka tidak muncul. Namun untuk kopinya sendiri akan saya lakukan update kuantitas secara manual di produknya. Namun untuk sekarang kita akan melakukan pembelian terkait mentega yang akan kita butuhkan ini. Di sini kita bisa langsung konfirmasi order. Dan ya, ada banyak pilihan seperti buat tagihan, kirim melalui email, dan hal-hal lain. Namun dalam hal ini, produk kita langsung diterima. Dan ya, setelah ini ada validasi. Validasi dilakukan ketika barangnya sudah datang, dan ya, kita memvalidasi bahwa barangnya sudah datang dan bisa kita langsung validasi. Ada cetak untuk resi dari barangnya, dan juga retur ketika mungkin barang yang datang itu rusak atau apa. Namun untuk sekarang kita bisa kembali ke produksi, dan ya, kita bisa kembali ke produksi dan masuk ke cookies strawberry. Di sini kita juga sudah melihat bahwa status komponennya telah tersedia karena kita telah melakukan pembelian dari mentega, salah satu bahan baku yang dibutuhkan dalam pembuatan cookies strawberry-nya. Kita bisa masuk, dan ya, kita akan langsung memulai produksi semua saja. Dan boom, kita bisa melihat bahwa ya, cookies strawberry kita sebanyak 2 telah berhasil diproduksi. Oke, kita sudah membuat data produk ya, lebih tepatnya membuat produknya juga, atau memproduksi, melakukan pembelian bahan baku. Dan kali ini kita akan melakukan penjualan dari produk kita. Dan ya, sistem Udu pun menyediakan modul ini dengan modul POS atau Point of Sales. Tentunya ini memudahkan kita dalam melakukan penjualan dan juga integrasi dengan alat-alat terkait yang dibutuhkan. Kita bisa masuk ke cabang buah batu saja. Sebelumnya saya juga sudah membuatnya untuk melakukan testing. Ya, kita
kita buka pendaftaran. Oke, jadi cost opening dari ada penjualan sebelumnya yaitu sebesar 387.000. Di sini kita juga bisa menyesuaikan kertas dan koin jika kita menggunakan cash register, dan itu bisa dilakukan di back end-nya melalui konfigurasi secara manual oleh kalian. Namun dalam hal ini kita tidak perlu melakukannya, kita bisa langsung konfirmasi dan juga buka pendaftaran. Oke, ini adalah order 002. Jadi sepertinya enak ya untuk membeli cookie strawberry dan ya mungkin English breakfast tea sebanyak 2. Oke, di sini kita bisa melakukan banyak hal juga, seperti memasukkan pelanggan, dan mungkin saya akan memasukkan saya pribadi, catatan-catatan, dan juga banyak hal lain seperti data pelanggan, quotation order, daftar harga yang bisa disesuaikan, pengembalian dana, dan juga batalkan pesanan. Namun untuk sekarang saya akan membeli cookies dan juga teh saya, dan kita akan melakukan pembayaran. Di sini disediakan uang tunai dan kartu, dan bagi kalian juga bisa menyesuaikan dengan QRIS dan hal-hal lain yang terkait. Dan ini sudah diintegrasikan dengan sistem Udo-nya tersendiri. Di sini kita akan membutuhkan faktur ya, dan saya akan bayar sebanyak 60.000. Dan ya, sistem Udo sudah menghitung secara otomatis kembaliannya. Kita validasi dan ya, selesai. Resi dibuat dan resi terbuat dan pembayaran berhasil. Jika kita menggunakan jika kita melakukan integrasi IoT, ya kita bisa melakukan pencetakan resi dan juga kita bisa memberikan user interface untuk kasir dan juga untuk pelanggan. Namun karena ini terbatas melalui satu laptop saja, maka saya hanya akan mau menampilkan dari bagian sebagai kasir. Di sini kita juga bisa melakukan integrasi dengan barcode yang bisa kita lihat di sini, yang bisa juga diintegrasikan dengan ya sistem-sistem barcode lainnya. Oke, mungkin saya sudah cukup kenyang dengan kue tadi, dan ya kita bisa langsung tutup kasir saja. Oke, jadi uang yang masuk itu tadi sebesar 53.280. Jadi di sini di penghujung hari kita akan melakukan pengecekan. Namun untuk sekarang uang yang masuk dari pembelian sudah sesuai, dan ya kita bisa tutup kasir. Oke, dari sini kita bisa kembali ke sistem dan kita juga bisa melihat bagaimana sesi yang terjadi dari order. Kita bisa melihat order-ordernya, dan juga kita bisa melihat laporan lah dari pembelian, jumlah produk yang terbeli, total harga yang terbeli, dan hal-hal lainnya. Dan itu bisa disesuaikan secara pribadi dan sesuai kebutuhan dari masing-masing pengguna. Namun ya untuk sekarang kita tidak memperlukan itulah. Dan sekarang kita akan masuk ke mungkin salah satu modul yang cukup membingungkan, karena seperti orang-orang tahu pembuatan website itu cukup sulit, dan Udo sendiri di sini menyediakan modul website. Ya, karena sebelumnya saya menggunakan data dummy, maka tampilan websitenya sudah ada, dan di sini kita bisa mengeditnya secara otomatis. Tidak secara otomatis, namun kita bisa mengeditnya secara manual dan cukup mudah. Jika kalian di sini lihat, di sini terdapat tombol edit di sebelah bagian kanan, tinggal dipencet saja dan boom, sudah banyak sekali pilihan kostumisasi tema dan banyak sekali hal-hal lain yang bisa kita sesuaikan. Mungkin sebagai contoh kita akan menyesuaikan dari yang bagian ini. Ya, toko saya sebenarnya buka dengan waktu tertentu ya, dan menyediakan hanya kue saja. Jadi ini akan kita lebarkan, dan ini akan kita bilang open every day. Help you start your morning to the evening. Oke, dan ya kita buka dari jam 7.30 AM ke 7.30 PM.
Dan ya, kita bisa melakukan kostumisasi lebih banyak, namun untuk sekarang saya hanya melakukan sebagai contoh saja. Dan ya, kita simpan dan boom, hanya dengan satu klik dan beberapa perubahan sedikit kita bisa melakukan kostumisasi website secara mudah, ya, tanpa mengeluarkan biaya tambahan dalam pembentukan website dan hal-hal lainnya. Dan ya, kita bisa di sini tampilan dalam bentuk handphone, dan sebenarnya kita juga bisa melakukan pembelian ya jika ingin melakukan contoh seperti ini. Dan ya, mungkin itu saja untuk mungkin sedikit hands on dari Odoo. Saya tidak bisa menjelaskan lebih banyak karena saya hanya memberikan gambaran umum terkait apa ini sistem Odoo dan mungkin apa hal-hal yang bisa dilakukan oleh Odoo. Dan ya, jika ada kekurangan atau mungkin kesalahan kata yang saya sebelumnya ucapkan dan juga ada yang saya lakukan, saya minta maaf dan silahkan dilakukan eksplorasi tersendiri terkait Odoo. Terima kasih dan sampai jumpa.